Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Daniel Horati Serman. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita belajar bahasa Yunani. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang aturan-aturan dalam membaca abjad dalam kalimat, ya. Susunan abjad, susunan huruf-huruf tertentu dalam kalimat atau teks Yunani. Kita akan melihat 3 aturan, yaitu aturan gamma, aturan konsonan letup, dan aturan sigma. Kita lihat yang pertama, aturan gamma. Ya. Pelajaran ini adalah mengenai bunyi ucapan atau cara membaca yang berlaku terhadap huruf gamma. Huruf gamma jika digabungkan dengan vokal atau konsonan tertentu akan dibaca atau diucapkan dengan aturan tertentu. Kita lihat aturan yang pertama. Ya, aturan yang pertama, jika huruf gamma diikuti huruf yang berbunyi e atau i, maka huruf gamma akan dibaca atau diucapkan y. Jika huruf gamma diikuti huruf yang berbunyi e atau i, maka huruf gamma akan dibaca atau diucapkan y. Kita lihat contoh yang pertama. Ini adalah gamma epsilon. Ya, gamma epsilon. Ini tidak dibaca g, tetapi dibaca y. Y. Kita lihat contoh kata yang kita gunakan di sini. Eyeneto. Eyeneto. Ya, bukan egeneto, tapi eyeneto. Arti katanya adalah telah menjadi. Yang berikut kita lihat ada gamma ita. Ya, gamma ita. Ini tidak dibaca gi, apalagi g, ya tidak, tapi dibaca y, diucapkan y. Ya, contoh kata di sini ada iyi, bumi atau tanah. Iyi, bumi atau tanah. Selanjutnya ada gamma iota. Gamma iota, ya, gamma iota tidak dibaca gi, tapi dibaca y. Y. Contoh kata yang digunakan sini adalah yinome, 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 ya. G, gamma iota. Kemudian ada ni, omikron, mi, alfa, iota. Nah, perhatikan alfa iota di akhir kata ini adalah diftong, sehingga diucapkan me. Jadi kata ini dibaca yinome, bukan ginomai. Ya, bukan ginomai, tapi yinome. Artinya saya bangkit. Yang berikut kita lihat ada gamma epsilon. Ya, bentuknya mirip U, tapi bukan U, ya, bukan U. Dan ini dibaca y. Ya, tidak dibaca gi atau apalagi gu, ya. Tidak, ini dibaca y. Kita akan lihat contoh kata di sini ada yini, yini, ya, bukan gini, bukan juga gune, ya, tapi yini. Mungkin gune adalah transliterasi dari kata ini ke Latin, tapi cara membacanya tidak seperti transliterasinya, ya. Dibaca yini, artinya ibu atau istri atau perempuan yang sudah menikah. Jadi kata yini ini bicara tentang seorang perempuan yang sudah menikah. Bisa dipanggil ibu, bisa dipanggil istri. Ya, bisa disebut istri. Oke. Tapi kadang-kadang diterjemahkan juga, ya, paling banyak diterjemahkan sebagai perempuan. Nah, ini berbeda dengan anak perempuan atau gadis, ya. Gadis atau anak perempuan dalam bahasa Yunani itu sigatir, ya, sigatir. Jadi berbeda. Kata ini hanya digunakan untuk orang yang sudah menikah atau sudah janda. Oke, yang berikut. Gamma, alfa, iota. Ya, ini tidak dibaca gai. Ya, karena alfa iota di sini adalah diftong. Diftong, jadi dibaca, diucapkan e. Dan susunan huruf ini, susunan huruf-huruf ini gamma, alfa, iota
dibaca atau diucapkan Y. Y. Kita akan lihat contoh kata yang di sini ada Y. Y. Artinya malas. Ini ada di Perjanjian Baru dan juga di Perjanjian Lama dalam Septuaginta ada Y. Artinya malas. Kemudian ada gamma epsilon iota. Ini tidak dibaca G, juga tidak dibaca G, tapi dibaca Y. Epsilon iota adalah diftong dan dibaca atau diucapkan I. Sehingga gamma epsilon iota dibaca atau diucapkan Y. Kita lihat contoh katanya. Iya. Le-yi. Ya, bukan legei. Ya, bukan legei, tapi le-yi. Artinya dia mengatakan. Dia mengatakan. Ya, bisa dihafal. Ya. Le-yi. Dia mengatakan. Selanjutnya ada gamma omikron iota. Ya, ini cara membacanya yi. Karena omikron iota adalah diftong. Ya, dan omikron iota dibaca I atau diucapkan I. Sehingga kata rangkaian huruf ini gamma omikron iota diucapkan atau dibaca Y, bukan goy. Ya, bukan gi, bukan goy, tapi Y. Kita lihat contoh kata di sini. Ya, ini apa? Bagaimana cara membacanya? Ma-yi. Ya, ma-yi. Orang-orang Majus. Ya, kita baca di Matius pasal 2. Ma-yi, bukan ma-goy. Ya, oke. Lanjut. Yang berikut adalah gamma epsilon iota. Ya, epsilon memang bentuknya seperti U, tapi tidak dibaca U. Ya, karena ini adalah bentuk kecil dari huruf epsilon yang mirip huruf Y. Dan biasa juga ditransliterasikan sebagai Y. Ya, ini tidak dibaca gui, tapi dibaca yi. Yi, bukan juga gi. Ya, tetapi yi. Kita lihat contoh kata yang digunakan. Orgias. Orias, bukan orguyas. Nah, mungkin ada yang membaca orguyas, tapi ini kurang tepat ya. Jadi yang benar cara membacanya adalah oryas. Artinya mengukur atau menduga. Ya. Selanjutnya kita lihat aturan yang kedua. Jika huruf gamma diikuti konsonan letup, yaitu gamma, kappa, hi, dan xi, maka gamma sebelum konsonan letup yang disebutkan tadi akan dibaca atau diucapkan ng, ng. Kita langsung saja kita lihat contoh dari gabungan huruf-huruf ini. Ada double gamma ya, double gamma. Dulu menggunakan huruf digamma seperti huruf F digamma. Tapi kemudian akhirnya menggunakan double gamma seperti ini. Ya, huruf digamma diganti dengan double gamma. Oke, ini dibaca atau diucapkan NGG. Enggak. Kita lihat contoh kata yang digunakan. Ya, ini bagaimana membacanya? Ya, angelos. Angelos. Angelos itu ya mirip kata angel dalam bahasa Inggris ya. Karena ini memang adalah asal dari kata Inggris. Angelos, angel, malaikat. Angelos. Ya, mungkin kita pernah mendengar Los Angeles. Nah, itu dia ya. Sama artinya malaikat. Ya, kota malaikat. Oke. Kemudian gamma kappa. Gamma kappa dibaca atau diucapkan NGG ya. Ada yang membaca atau mengucapkan NGK, tapi itu kurang tepat ya, karena biasa dibaca NGG. Ini aturannya. Ya, ini ada anggalas. Anggalas artinya tangan. Ya. Anggalas. Ya, oke. Kemudian yang berikut adalah
Gama dan Hi. Hi biasanya pakai transliterasi KH. Ya. Tapi dalam pengucapan Gama Hi itu diucapkan NGH. NGH. Huruf K-nya tidak disebutkan lagi, tidak dibunyikan gitu ya. Jadi NGH. Kita lihat splangna. Splangna. Ya, ini artinya belas kasihan. Terkadang di beberapa tempat diterjemahkan hati. Padahal ada kata lain untuk hati ya. Kardia itu hati. Tapi splangna diterjemahkan belas kasihan. Oke. Selanjutnya ada gamaksi. Ya, ini pun kalau mau ditransliterasikan gamma KS. Gamma Kappa Sigma. Gamma KS ya, maaf. GKS. Gamaksi. Tapi dalam pengucapan K-nya menghilang, tidak disebutkan, ya, tidak diucapkan. Yang diucapkan adalah NGS. Mari kita lihat bagaimana membacanya. Ini ada Elengson. Elengson artinya tegurlah. Ya, Elengson menegur ya. Oke. Elengson. Ya, jadi si itu K-nya tidak terbaca lagi, tidak diucapkan lagi. Jadi cukup NGS. Elengson. Oke, kita masuk ke aturan konsonan letup. Konsonan letup. Oke, huruf-huruf konsonan letup atau dalam bahasa Inggris disebut plosive konsonan, yaitu huruf-huruf pi, kappa, dan taf. Ya, pi, kappa, dan taf. Ya, ada yang lain juga, ya, tapi di sini pi, kappa, dan taf. Jika didahului mi atau ni, huruf mi atau ni, maka huruf-huruf tersebut diucapkan atau dibaca B, G, dan D. Jadi ini B dalam huruf Latin, B yang biasa kita ucapkan. B, G juga yang biasa kita ucapkan G, dan D seperti biasa kita ucapkan D. Bukan V, H, T yang dalam bahasa Yunani, tapi dalam bahasa Latin atau yang biasa kita ucapkan sehari-hari, B, G, dan D. Kita lihat contoh paduan hurufnya. Ini ada MP, mi, pi. Ya, ini dibaca MB. Kita lihat contoh kata. Ya, ini ada pembo. Ya, pembo artinya saya mengutus. Bukan pempo, tapi pembo. B. Ya, B. Pembo. Berikutnya ada ni dan pi. Ini pun dibaca MB. Ya, MB. Ya, ini dibaca eamber. Ya, bukan eamber. Ya, bukan eamber karena epsilon selalu dibaca e, tidak pernah dibaca e. Ya, harap bisa dipahami ini. Eamber, bukan eamber. Apalagi ember, bukannya eamber. Oke. Arti katanya adalah jika atau jikalau. Ya. Berikut ada NK, ni kappa. Ni kappa. Ini diucapkan NGG. Dibaca NGG. Kita lihat contoh kata. Anggadi. Ya, ini NGD. Ya, NGD dalam Septuaginta ada. Ya, Anggadi. NGD. Ya, dalam Perjanjian Baru, jika artikel berakhiran N, ni, huruf terakhirnya ni, dan kemudian kata yang mengikutinya menggunakan huruf K, juga akan diucapkan NGG. NGG ya, seperti itu. Nanti kita lihat dalam pembacaan beberapa ayat Alkitab ya di lain waktu. Kita lihat, jadi N dan K dibaca NGG. Contoh kata di sini adalah anggadi. Ya, itu dalam Septuaginta ya, NGD.
Kemudian ada ni dan taf. Ni, taf. Ini dibaca nd, bukan nt, tapi nd. Kita lihat contoh kata yang kita gunakan di sini. Panda. Panda, ya. Bukan panta, tapi panda. Oke, ini berarti seluruh atau semua, ya. Jadi kata ini seluruh atau semua. Ya, bisa dihafal. Hafal sajalah supaya gampang diingat. Panda artinya semua atau seluruh. Yang ketiga, kita membahas aturan sigma. Aturan sigma, ya, huruf sigma akan dibaca menjadi Z jika diikuti konsonan bersuara vergedelemener. Masih ingat ya? Vergedelemener. Ingat ini mudah sekali diingat. Vergedelemener, ya. Sigma akan dibaca atau diucapkan Z. Ya, itu termasuk juga yang di akhir kata, ya. Di akhir kata. Sigma di akhir kata jika dia menjadi huruf terakhir dari artikel. Nanti kita akan lebih lanjut belajar di lain kesempatan. Oke. Huruf sigma akan dibaca atau diucapkan Z jika diikuti konsonan bersuara. Ya, ini ada contoh. Sigma vita akan diucapkan ZV. Contoh kata yang sering kita temukan, presbyteros. Ya. Presbyteros artinya penatua atau tua-tua, bukan presbyteros, ya. Bukan presbyteros, tapi presbyteros. Oke, artinya penatua atau tua-tua. Ya, bisa dihafal dari sekarang. Ini mudah diingat. Kemudian ada sigma mi. Ini dibaca atau diucapkan ZM. Kita lihat contoh kata di sini. Ya, benar. Smyrna, ya. Smyrna ini adalah nama kota. Smyrna, ya, diterjemahkan Smyrna. Smyrna, bukan Smurna. Ya. Jadi kalau membaca Smurna itu keliru. Seharusnya dibaca Smyrna. Ya, ada kota Smyrna di Alkitab kita. Kemudian ada sigma rho. Ini dibaca atau diucapkan ZR. ZR. Kita lihat contohnya. Ya, Israel. Ya, benar. Israel artinya Israel, ya. Israel artinya Israel. Ya, demikian aturan-aturan yang kita sudah baca. Kita akan coba membaca sebuah ayat dalam bahasa Yunani, yaitu Kisah 5 ayat 21. Sebelum kita membaca ayat ini, kita akan coba melihat ayat ini bagaimana, gitu ya. Bagaimana sih ayat ini? Kita akan coba lihat. Mari kita lihat. Iya, ini ada diftong alfa iota, ya. Di baris kedua ada alfa iota, ketiga dan keempat juga ada alfa iota, kemudian keenam, baris keenam dan baris ketujuh juga ada alfa iota. Ini ingat dibaca atau diucapkan E, ya. Alfa iota diftong diucapkan E. Tidak ada tanda diaresis di atas huruf I, ya. Seperti itu. Oke. Yang berikut kita lihat. Ini juga ada diftong, ya, diftong epsilon iota, ya, di baris pertama dan kedua. Kemudian di baris ketiga ada diftong omikron iota, ya, paling yang terakhir itu artikel, ya. Kemudian di baris kelima ada epsilon iota, ya, baris kelima itu seperti UI, ya, epsilon iota. Dan di baris keenam ada dua diftong, yaitu epsilon iota, ya, dua-duanya epsilon iota. Oke, jadi ini yang kita lihat. Masih adakah? Oke, kita lihat lagi.
Kalau masih ada. Oh, masih ada. Di baris ketiga ada diftong. Epsilon, ipsilon. Seperti EU tulisannya ya. Ini dibaca F. F ya. F. Kemudian di baris keempat ada alfa, ipsilon. Mirip AU ya. Alfa, ipsilon. Ini dibaca AF. Dan di baris terakhir, baris ketujuh juga ada AF. A, ipsilon. Alfa, ipsilon. Ini diftong alfa, ipsilon. Dibaca atau diucapkan AF. Oke, selanjutnya masih ada? Kita lihat. Oh, masih ada. Ini ada diftong omikron, ipsilon. Seperti tulisannya OU ya. Epsilon imikron. Dan epsilon imikron ini dibaca U. Di baris pertama, di baris kelima, dan baris ketujuh. Omikron, ipsilon dibaca atau diucapkan U. Masih ada lagi? Oh, masih ada rupanya ya. Ini ada gamma, epsilon. Masih ingat gamma epsilon di aturan gamma? Ini dibaca atau diucapkan Y. Y, Y, E, Y. Ya, Y. Oke, masih ada lagi? Kita lihat. Ah, masih ada. Ini juga aturan N, Ni, Taf, NT. Dibaca atau diucapkan ND. ND. Masih adakah? Ayo kita lihat lagi kalau masih ada. Oh, masih ada. Ini aturan sigma. Sigma, ada sigma rho, itu ada Israel ya. Kemudian ada sigma mi, SM ya. SM itu di baris ke 5 dan 6 ya. Sigma rho, SR, kemudian ada sigma mi, SM. Oke, masih adakah? Oh, udah tidak ada. Berarti kita siap-siap untuk membaca nih. Oke, kita akan coba membaca bagian ini. Baris yang pertama kita baca. Oke. Akustandes de isilton ipoton ortron istoieron ke edidaskon paraienomenos de o archirefs ke I sinafto sinekalesan to Sinedrion ke pasan tin Yerusian ton ion Israel ke apestilan istodes motirion ethine aftus. Ya. Oke, saya baca lagi. Sekarang saya hilangkan tanda-tandanya ya. Oke, kita baca lagi dari awal. Akustandes de iselton ipoton orthron istoieron ke edidaskon paraienomenos de o archirefs ke sinafto sinekalesan to Sinedrion ke pasan tin Yerusian ton ion Israel ke apestilanis todes motirion echthine aftus. Kisah 5 ayat 21. Oke, untuk lebih memahami cara membaca aturan gamma, aturan konsonan letup, dan aturan sigma dalam bahasa Yunani, silakan membaca tentang abjad Yunani di http://s.id/Greek History, huruf kecil semua, ada tanda dash, garis datar antara Greek dan History. Oke, Tuhan memberkati dan selamat belajar.